Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan dan yang kita ta'zimi al-mukarram Abdullah Marwawi yang mengajarkan kita ilmu tauhid, ilmu mengenal ilmu keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya muliakan dan yang saya hormati santriwati rahimahumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man shalla alayya, kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, salatan wahidatan, hanya satu kali saja bersalawat kepadaku, sallallahu, maka Allah akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah berapa kali? Asyaratul 10. Apa makna Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Arti Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan rahmat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah itu 10 kali. Arti Allah bersalawat kepada itu Allah berikan cucuran rahmat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah itu 10 kali. Dan selain itu rahmat bisa diperoleh dengan beberapa sebab. Salah satunya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rahmata, sesungguhnya rahmat, la tanzilu, tidak akan turun atas orang yang bagaimana kopi. Rahmat tidak akan turun atas waktu qaul, atas waktu subuh. Rahmat tidak akan turun, bukan rahmat yang telah tamat di permukaan ini, tapi rahmatnya Allah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi salah satu penyebab tidak turunnya rahmat itu apa? Yang memutuskan silaturahmi. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan ditujukan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sambunglah silaturahmi, kuatkan tali persaudaraan, kuatkanlah tali sesama muslim. Kenapa Rasulullah bersabda al-muslimu akhul muslim, al-muslimu akhul muslim. Saudara muslim adalah saudara muslim yang lain.
boleh melantarkannya. Arti melantarkannya itu apa? Arti melantarkannya itu adalah dia membiarkan saudaranya kesusahan. Di waktu dia tidak ada, saudaranya ada. Tetapi di waktu dia ada, saudaranya membutuhkan, dia tidak memberikan kepada saudaranya. Itu otomatis sudah melantarkan saudaranya sendiri. Yang ketiga, sebagai sesama saudara muslim, kata Rasulullah, dia tidak boleh mendustainya, tidak boleh membohongnya. Contohnya, ada simpulan ini meminjam kepada simpulan. Tiba-tiba kata simpulan ini, kata bulan yang punya duit, aku tak punya duit. Padahal pada hakikatnya dia punya duit. Jadi otomatis orang yang mendustaikan saudaranya telah melanggar hukum hadis Rasulullah. Tak percaya kepada apa yang disampaikan Rasulullah, yang keempat, sebagai sesama saudara muslim, tidak boleh hina menghina. Jadi orang yang menghina sesama saudara muslim, apakah itu namanya beriman? Tidak baik. Oleh sebab itu jangan saling menghina, jangan saling ngatur nama orang tua, karena nama orang tua adalah kehormatan. Menyebut nama saja tidak boleh. Otomatis orang yang menyebut nama orang tuanya sendiri, orang yang menghina nama orang tuanya, otomatis dia telah memburukkan nama orang tuanya. Orang yang akan miskin di akhirat kelak adalah orang yang menghina. Oleh sebab itu jangan saling menghina, jangan saling ngatur, jangan ngatur bapak ini anjing. Boleh. Sebab itu jangan pakai bahasa kotor. Sebab bahasa kotor adalah satu sebab. Makanya Rasulullah bersabda, "An-nadhafatu minal iman." Kebersihan sebagian daripada iman. Bukan bersih di zahir saja, tapi otomatis harus juga bersih pada batin, pada ucapan, pada perbuatan maupun pada tingkah laku sehari-hari. Jangan bersih pada zahir saja, tapi harus bersih juga pada jadi menyambung silaturahmi. Jadi rahmat bisa diturunkan kepada orang yang menyambung silaturahmi. Rahmat tidak akan turun kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Sebab apa? Sebab silaturahmi bisa menyebab panjangnya umur kita ini. Yang kedua, bisa dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jagalah silaturahmi. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, "Baman hadallahu wa sallam." Barang siapa yang memusuhi saudaranya di atas 3 hari, maka pamata, kata Rasulullah, mati dia keadaan, bukan keadaan, mati dia dalam masuk neraka. Lain mati husnul khotimah menyambung tali persaudaraan sebaliknya. Dan juga rahmat bisa diperoleh dengan sebab kita mengadakan pengadaan majlis ta'lim. Rahmat bisa kita dapatkan dengan sebab kita mengadakan pengajian. Seperti ini, latihan muhadharah ini termasuk kita mengadakan pengajian. Insya Allah kita yang mengadakan pengajian akan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, yang mana kata Rasulullah, dan apabila berkumpul suatu kaum di bait pada rumah Allah, minbuyutillah, daripada rumah Allah, yang bagaimana mereka itu yasaluna, mereka itu mempelajari kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka itu mentadarusnya kitab Allah. Maka illa nazalat, niscaya akan diturunkan atas mereka itu as-sakinah, ketentraman, wa ghasyiyatuhur rahmah, dan ditujukan rahmat kepada mereka itu sebabnya
bersyukur kita dapat mengadakan majelis taklim. Kita mendapatkan nuzul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu, bukan zaman dulu, tapi zaman dulu presiden. Bukan PS, kalau dia punya bapak kayu. Anak zaman dulu, apa perbedaan anak zaman dulu dengan anak sekarang? Anak zaman dulu terus manis-manis, balik bawa otak, bawa rambutan, bawa apa? Tak perlulah nama nggak campur rambutan campur. Itu anak zaman dulu. Main apa? Main aja pangkuk lele, main dia bola kaki, main dia bawa saudara macam dia lah mainan. Tapi budak saudara, apa tu? Tak tahu apa tu? Main dia boleh. Yang mana ni? Tu. Jagalah kehormatan dan jagalah silaturahmi. Sebab apa tadi saya sudah jelaskan, silaturahmi adalah penyebab panjangnya umur